Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dalam pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep tafsir Tarbawi, meliputi fungsi dan definisinya. Untuk itu, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, langsung saja. Tafsir Tarbawi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Nah, kedua kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu tafsir dan tarbawi. Dalam arti, tafsir adalah penjelasan Al-Quran dan tarbawi adalah pendidikan. Dari keduanya ini bisa disimpulkan bahwa tafsir tarbawi adalah menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Nah, jadi tafsir tarbawi merupakan istihad akademik di bidang tafsir, upaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik bagi segi teoretik maupun praktek. Sehingga diharapkan paradigma pendidikan dapat dilandaskan pada kitab suci dan petunjuk kitab suci mampu diimplementasikan sebagai dasar pendidikan. Jadi kalau kita telah lebih lanjut, tafsir tarbawi merupakan bisa menjadi mata kuliah wajib pada PTKIN atau perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta. Jadi lebih dikembangkan di sisi akademik. Nah, hal ini dilakukan atau sebagai dasar akademisi dalam menelaah lebih lanjut tentang tafsir-tafsir Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan pendidikan. Jadi sebisa mungkin pendidikan didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita tahu bahwa juga ada mata kuliah hadis tarbawi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa tafsir tarbawi adalah tafsir atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan atau ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan, baik itu metode, materi, evaluasi, dan media dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, fungsi dari tafsir tarbawi meliputi 5 aspek. Jadi kebutuhan pengetahuan akan kitab suci atau tafsir dalam ilmu pendidikan didasarkan 5 aspek, yaitu yang pertama, tafsir sebagai basis keimanan yang merupakan pengetahuan tertinggi nilainya. Jadi kita tahu bahwa tafsir sebagai landasan keimanan kita terhadap Al-Quran, dan itu merupakan pengetahuan tertinggi, nilainya yang paling tinggi ya, karena keimanan kita merupakan
nilai yang paling tinggi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tafsir sebagai konfirmasi terhadap kebenaran yang diungkap dalam pengetahuan eksploratif. Jadi setelah mengetahui pengetahuan itu secara mendalam, tentunya tafsir sebagai konfirmasi kebenarannya. Apakah ini benar sesuai agama atau tidak? Nah, tafsir datang sebagai konfirmasi kebenaran. Nah, yang ketiga adalah kalau setelah pengetahuan tadi diekspor kok belum tuntas, tafsir sebagai pelengkap dan penyempurna pengetahuan yang dicari tadi, sebagai pelengkap dan penyempurna. Nah, yang keempat adalah sebagai nilai atau value terhadap pengetahuan eksploratif tadi. Jadi ini loh, contohnya cara menyampaikan pembelajaran itu seperti ini. Ini didukung oleh ayat dari Al-Quran seperti ini. Nah, jadi ada penguatan dari tafsir tersebut. Nah, yang kelima adalah tafsir sebagai jembatan yang menghubungkan pesan-pesan ketuhanan agar dapat ditangkap oleh manusia. Jadi tafsir atau Al-Quran merupakan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, yaitu dengan membaca berarti kita memiliki hubungan dengan Allah. Setelah kita memahami ayat tersebut, berarti kita memahami apa yang telah difirmankan oleh Allah kepada umat, kepada manusia. Ditafsir sebagai jembatan. Nah, contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra di sini merupakan kata kerja yang memerintahkan manusia untuk membaca. Membaca di sini tidak ditentukan Iqra. Bacalah apa? Apa saja di sini masih umum. Kalau kita mentafsirkan tersebut berarti di sini masih umum. Berarti belajarlah apa saja. Bismi Rabbi, dengan dasar atau dengan atas dasar nama Tuhanmu. Nah, belajar apa saja yang penting bermuara kepada Allah. Nah, inilah hubungan ketika kita telah lebih lanjut seperti itu. Agar menghubungkan pesan-pesan ketuhanan agar dapat ditangkap oleh manusia. Tafsir sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kajian tafsir Tarbawi ada 8. Ini mengacu pada dunia pendidikan, yaitu yang pertama subjek pendidikan atau pendidik, yang kedua peserta didik, tujuan pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan, alat-alat atau media, dan lingkungan sekitar. Jadi ini masih umum ya. Jadi setidaknya tafsir Tarbawi akan membahas tentang 8 hal ini, baik nanti bersifat umum maupun bersifat khusus. Ya, mungkin itu dari saya mukadimahnya. Nanti bisa kita diskusi atau ada pertanyaan tentang tafsir Tarbawi, silakan, dan tolong ketua kelas membagi kelompok tafsir Tarbawi menjadi ya, karena menjadi 13 kelompok ya. Jadi tolong ketua kelasnya membagi 13 kelompok dimulai dari kelompok 1 metode pemahaman ayat-ayat pendidikan sampai dengan ke-14.